Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya berusia 52 tahun. Saya bekerja di Yatim Mandiri sejak tahun 1994. Jadi sejak awal ya berdirinya lembaga Yatim Mandiri ini, yang dulu adalah namanya YP3S. Jadi termasuk istilahnya itu masa Bibunal Awalun ya, sampai sekarang. Jadi awalnya bahwa lembaga ini itu awalnya dibentuk untuk membantu adik-adik yatim dalam hal kemandirian dan lain-lain. Karena memang adik-adik yatim itu memang butuh perhatian dari kita untuk mengentaskan mereka ke dalam kehidupan yang lebih baik. Kalau seperti itu ditanyakan ke saya, mungkin saya bisa bisa menduga ya. Jadi karena YP3S itu kan kalau disebut dan singkatannya kan panjang ya. Jadi akhirnya setelah ada peristiwa, maka itu diganti menjadi Yayasan Yatim Mandiri. Dari namanya saja itu orang sudah tidak perlu bertanya itu apa dan bagaimana, tapi memang tujuan didirikan yayasan ini, lembaga ini adalah untuk kemandirian adik-adik yatim. Itu tahun pergantiannya 2008 so. Jadi yayasan ini itu didirikan dulunya kan YP3S ya. Itu inisiatornya atau perintis yang pertama itu adalah Ustadz Syahid Has ya. Saya masih ingat pernah baca ya bahwa di akte notaris itu modal awal itu saya masih ingat itu 100.000 tahun 1994. Nggak tahu tuh harga beras berapa, harga gula berapa, tapi saya pikir itu cukup besar ya. Itu dari gocek pribadi. Seperti itu yang bahwa beliau memang luar biasa ya, almarhum Ustadz Syahid ya. Ustadz Syahid Has itu dalam berupaya untuk mendirikan lembaga ini. Titik terendah ya ini ya tentu saja bahwa namanya saat mendirikan awal itu ya berarti kan serba kekurangan, kantor juga istilahnya itu masih ngerti ngenger Mbak ya. Ngenger itu numpang ya, jadi kantor itu numpang dari yayasan sana ada di mana, di Perak ya. Jadi numpang, kemudian setelah itu berangsur kita bisa ngontrak itu rumah kecil di Tambak Grising, kemudian pindah bisa beli di Tenggumung, kemudian ke sini ke Bendul Misi dan berkembang seperti yang kita lihat sekarang. Yatim Mandiri ini ya dulunya itu didirikan oleh orang biasa ya, orang kecil tapi bervisi besar. Jadi tanpa visi besar Yatim Mandiri tidak akan seperti ini. Tuh, yang kedua, jadi tidak ada sesuatu yang instan, semuanya butuh proses. Jadi yang sekarang ini barangkali anak-anak muda itu kurang ya, maaf ya, itu adalah prosesnya itu. Jadi semuanya ingin instan. Padahal bangunan yang supaya itu kuat ya,
bertingkat itu supaya kuat, maka pondasinya harus kuat, harus dalam. Lah ini yang pondasi itu adalah bagian dari proses yang harus ada, termasuk apa namanya, mie instan aja ya itu nggak bisa langsung dimakan ya, pakai dimasak. Jadi jangan jangan melupakan proses. Jadi proses kalau prosesnya itu cepat, biasanya cepat juga ya. Tapi kalau prosesnya itu berjalan kuat ya, maka insya Allah akan bertahan lama. Kita berharap bahwa lembaga ini akan abadi ya sampai akhir kiamat. Yang satu gini jangan lupa bahwa ini adalah lembaga umat ya. Lembaga umat, semakin kita amanah ya, tentu Allah juga akan ikut bantu. Di amanah itu harus tetap diletakkan di puncak. Tanpa itu ya, tidak akan bertahan lama. Jadi apapun yang kita lakukan ini semuanya mengerucut pada amanah. Jadi kalau amanah ini sudah mulai ya goyang ya, maka ya tunggulah ya, maka jangan main-main dengan amanah. Harapan saya ya, Yatim Mandiri ini akan tetap kokoh berdiri sampai hari kiamat. Kemudian apa tadi Pak? Ya, untuk para pejuang kebaikan, anak-anak muda, jangan pernah lelah ya, untuk mencoba hal-hal baru. Jangan pernah lelah untuk mencoba hal-hal baru dan istiqomah ya. Maka nanti Allah yang akan bantu. Pokoknya kalian yang mencoba hal baru, hal baik tentang kebaikan, jangan pikirkan yang lain-lain, nanti Allah juga akan bantu. Pasti itu. Rintangannya banyak. Iya kita jalan kan pasti pernah jatuh, tapi kenapa tidak kita tidak menyerah ya, karena kita ada tujuan yang belum kesampaian, ada tujuan yang ingin kita capai, maka kita tidak akan menyerah sampai nafas terakhir. Bisa seperti ini ya, alhamdulillah merapat kepada Yatim Mandiri. Jadi saya bisa alhamdulillah menikah ya, punya anak, itu adalah dengan berkah ya dari Yatim Mandiri. Jadi saya tahun 2014 ya menikah, terus sekarang punya anak 3 alhamdulillah, itu dengan berkah ya, berkahnya ngurusi ya adik-adik yatim. Maka mbak-mbak, mas-mas ini ya, yang muda-muda ini ya, jangan takut ya, jangan takut untuk ngurusi adik-adik yang menurut kita itu nakal. Mereka bukan nakal sih, mereka hanya butuh perhatian. Sepakat ya? Sepakat.